Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas beberapa hal menarik dari manga Black Clover chapter 289 yang belum sempat terbahas di video sebelumnya. Mulai dari kemampuan spesial Naamah dan Lilith hingga beberapa hal menarik tentang kedatangan Magna dan Zora yang diperlihatkan muncul di akhir chapter 289. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja hal menarik pertama. Walaupun kemampuan pedang ketiga Asta atau Metsuma no Tsurugi dapat meniadakan efek sihir sekaligus sihir musuh, tapi ternyata kemampuan dari pedang Metsuma ini memiliki dua batasan. Batasan pertama adalah batasan jarak, dan sepertinya jarak efektif dari kemampuan Metsuma ini tidaklah terlalu luas atau relatif sempit, karena di saat tubuh Naamah terbelah, terlihat dengan jelas bahwa masih ada sebagian sihir es dan sihir api yang terlihat masih aktif di belakang Naamah. Padahal pada saat itu Asta masih memegang pedang ketiga yang sudah berubah bentuk, di mana perubahan bentuk pedang ketiga ini sudah menandakan bahwa kemampuan Metsuma masih aktif. Batasan kedua adalah intensitas mana atau intensitas kekuatan sihir yang digunakan dalam sebuah sihir, di mana semakin besar intensitas mana atau kekuatan sihir yang digunakan dalam sebuah sihir, maka tingkat keefektifan dari kemampuan pedang ketiga akan semakin menurun. Karena itulah sempat diperlihatkan bahwa Lilith masih bisa mengaktifkan beberapa sihir walaupun kemampuan dari pedang ketiga Asta masih aktif. Kemudian hal menarik kedua, sihir es milik Lilith sepertinya memiliki semacam kemampuan spesial untuk menunda kematian iblis, atau paling tidak untuk mempertahankan tubuh seorang iblis yang sekarat. Dan berikut ini adalah 3 fakta yang mendukung pernyataan tersebut. Fakta pertama di episode 120, atau tepatnya sesaat setelah Asta berhasil membelah tubuh Zagreed dan mengalahkan Zagreed, terlihat dengan jelas bahwa tubuh Zagreed langsung menghilang. Di mana fakta pertama ini sudah mengkonfirmasi bahwa ketika seorang iblis kehilangan nyawa, maka tubuh fisik mereka akan langsung menghilang. Fakta kedua, Asta seharusnya sudah mengetahui kelemahan dari iblis sekaligus cara untuk mengalahkan iblis. Karena itulah bisa kita katakan bahwa dia pasti sudah berusaha untuk membelah jantung Naamah saat dia membelah tubuh Naamah. Fakta ketiga, Lilith terlihat langsung melepaskan semacam sihir es ke tubuh Naamah yang sudah terbelah oleh Asta. Dan uniknya, tubuh fisik Naamah yang sudah terkena sihir es Lilith terlihat tidak menghilang walau tubuhnya sudah terbelah oleh serangan Asta. Kemudian hal menarik ketiga, mengapa Lilith bisa menggabungkan tubuhnya sendiri dengan tubuh Naamah? Nah, karena kami sendiri belum bisa memastikan hal ini, jadi kami hanya akan memberikan 4 petunjuk yang sudah dijelaskan oleh sang autor. Petunjuk pertama, Lucifero memiliki semacam kemampuan untuk merasuki dan mengendalikan tubuh fisik iblis lain. Tapi kami sendiri belum bisa memastikan apakah kemampuan spesial ini hanya dimiliki oleh Lucifero atau dimiliki oleh iblis superior yang lain. Dan jika kemampuan ini dimiliki oleh iblis superior yang lain, maka ada kemungkinan kalau Naamah dan Lilith bisa bergabung karena pengembangan dari kemampuan spesial tersebut. Mengingat Naamah dan Lilith masih tergolong sebagai iblis superior. Petunjuk kedua, di awal kemunculannya sempat dijelaskan bahwa Naamah dan Lilith merupakan iblis kembar. Karena itulah bisa kita pastikan bahwa mereka berdua memiliki semacam koneksi atau hubungan yang sangat kuat. Petunjuk ketiga, di saat memberikan penjelasan tentang kemampuan dari beberapa iblis superior, Babang Yuki secara tidak langsung sudah menjelaskan bahwa setiap iblis superior memiliki semacam kemampuan spesial mereka masing-masing. Petunjuk keempat, seorang manusia seperti Nahato dan Asta bisa bergabung dengan iblis setelah memenuhi 2 syarat. Pertama, memiliki semacam koneksi atau penghubung, lalu syarat yang kedua, memiliki semacam kontrak atau semacam perjanjian. Di mana dengan fakta ini, Babang Yuki sudah mengisyaratkan bahwa pada dasarnya, semua iblis bisa bergabung dengan makhluk lain. Sedikit tambahan, iblis milik Nahato hanyalah iblis tingkat menengah dan iblis Asta tergolong sebagai iblis inferior. Petunjuk kelima, sama seperti Nahato dan Asta, setelah Lilith bergabung dengan Naamah, terlihat dengan jelas bahwa Lilith mendapatkan beberapa karakteristik peningkatan kekuatan sekaligus beberapa kemampuan dari pasangan yang dia miliki.
Kemudian hal menarik keempat, Asta seharusnya sudah kehabisan waktu penggunaan Devil Union Mode saat Noel dan yang lain sampai di Kerajaan Spade. Dan berikut ini adalah fakta yang mendukung pernyataan tersebut. Fakta pertama, seperti yang kita ketahui bersama, untuk saat ini Asta hanya bisa menggunakan Devil Union Mode selama 5 menit. Dan logo di dada Asta merupakan timer atau petunjuk batas penggunaan. Fakta kedua, di halaman pertama chapter 289 hanya ada 2 bagian dari logo di dada Asta yang sudah membesar, dan ini menandakan bahwa pada saat Asta membelah tubuh Naamah, waktu penggunaan Devil Union Mode Asta hanya tersisa 3 menit. Fakta ketiga, saat Lilith melepaskan sebuah bola sihir dengan ukuran super besar, Babang Yuki menunjukkan bahwa adegan tersebut terjadi sekitar pukul 6:36 menit. Fakta keempat, di chapter 284 saat Noel dan yang lain meratakan iblis inferior untuk menyelamatkan warga Kerajaan Spade, jam gadang di Kerajaan Spade menunjukkan waktu sekitar 6:45 menit. Kemudian karena Asta berhasil mengalahkan Lilith dengan sisa waktu 3 menit, maka bisa kita katakan bahwa Lilith sudah kehilangan nyawa sebelum kedatangan Noel dan yang lain. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa di chapter 284 Lux sempat mengatakan ada makhluk yang sangat berbahaya di dalam kastil Kerajaan Spade? Dan sebenarnya siapakah yang dimaksud makhluk berbahaya ini? Mungkinkah makhluk tersebut adalah iblis dari gerbang kedua pohon klipot? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik kelima, beberapa fakta penting tentang kedatangan Magna dan juga Zora. Fakta pertama, walaupun Magna adalah seorang kesatria sihir yang sangat membanggakan Crazy Cyclone atau sapu terbang miliknya, tapi entah apa yang terjadi di chapter kali ini, dia diperlihatkan tidak menaiki Crazy Cyclone untuk pergi ke kastil Kerajaan Spade, dan dia hanya diperlihatkan menaiki sesuatu yang berwarna gelap. Tapi sayangnya Babang Yuki belum menjelaskan sebenarnya apa yang sedang dinaiki oleh Magna tersebut. Dan menurut beberapa fans, sesuatu yang sedang dinaiki oleh Magna ini adalah sihir bayangan Nahato yang dia aktifkan dengan bantuan iblis ayam, di mana opini fans ini didasari dari pertanyaan Nahato di chapter 285, di mana pada saat itu Nahato sempat bertanya kepada Wagner apakah Wagner sudah menyelesaikan misinya atau belum. Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri tidak terlalu yakin dengan opini tersebut, karena pada bagian tersebut versi Indo dan versi Inggris memiliki sedikit perbedaan penerjemahan. Fakta kedua, dengan melihat jam gadang yang ada di chapter 284 dan chapter 289, bisa kita katakan bahwa Magna dan Zora sudah sampai di Kerajaan Spade sebelum Noel dan yang lain tiba di Kerajaan Spade. Fakta ketiga, Magna dan Zora terlihat menggunakan jubah yang sama dengan jubah yang mereka kenakan di episode 170. Fakta keempat, seperti apa yang dijelaskan di episode 97 dan episode 99, Zora adalah seorang karakter yang tidak ragu-ragu untuk mundur jika dia tidak memiliki kesempatan untuk menang saat menghadapi musuh yang kuat. Tapi uniknya, walaupun Zora sudah melihat dan merasakan kekuatan iblis tingkat tertinggi, di chapter 289 dia hanya tersenyum bersama dengan Magna, di mana hal ini sudah mengisyaratkan bahwa dia memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk menghadapi iblis superior. Lalu sesuatu seperti apakah yang dimiliki oleh Zora serta Magna dan dapat digunakan untuk menghadapi iblis tingkat superior? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.